Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali melalui kanal YouTube Logos HKBP Limo melalui renungan pagi ini yang tertulis di Lukas 16 ayat 10. Demikian bunyinya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sudah sering kita dengar pepatah yang mengatakan perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Untuk menggapai yang besar, lebih besar dan paling besar, akan dimulai dari hal yang kecil. Kesetiaan kita dalam perkara kecil akan menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan perkara yang lebih besar. Perkara kecil adalah setia dalam hal sederhana yang mungkin tanpa kita sadari, otomatis kita langsung mengambil tindakan untuk melakukannya. Contohnya membuang sampah. Jika kebiasaan kita sehari-hari adalah suka bersih-bersih atau tidak suka dengan hal yang kotor, maka sekecil apapun sampah itu akan kita ambil dan kita taruh di tempat sampah. Sekecil apapun sampah itu akan kita ambil dan kita taruh di tempat sampah. Hasilnya apa? Lingkungan atau juga tempat ibadah kita menjadi bersih. Contoh yang kedua, membaca Alkitab dan berdoa. Jika kita terbiasa membaca Alkitab pagi hari dan berdoa, maka di tempat manapun dan tanpa disuruh oleh siapapun, kebiasaan itu pasti akan kita lakukan. Apakah bermanfaat membaca Alkitab bagi kita? Pasti bermanfaat. Dengan membaca satu halaman, dua halaman, berulang kali, maka kita tahu isi dan tujuan Alkitab itu dalam hidup kita. Dengan kita terbiasa berdoa pagi atau sebelum kita tidur, maka kita tahu apa yang perlu dalam hidup kita dan kita memberitahukan kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan membalas doa-doa kita. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita sudah sering mendengarkan cerita tentang Yusuf melalui khotbah pendeta di gereja. Yusuf terbuang ke tanah Mesir oleh saudara-saudaranya, dan di tanah Mesir Yusuf berprofesi sebagai seorang budak. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak menyesali keadaan itu, tetapi dengan jujur, ikhlas, dan setia kepada majikannya, Yusuf mengerjakan pekerjaan itu dengan senang hati. Apa yang terjadi? Karena Yusuf jujur, setia kepada majikannya, maka Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf atas seisi rumahnya. Tuhan tidak tinggal diam atas pekerjaan Yusuf. Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf dengan setia, ikhlas, dan jujur. Maka Tuhan memberikan kuasa
atas Yusuf untuk menguasai tanah Mesir. Dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh atau cerita yang lain yang dapat kita baca di dalam Alkitab, melakukan pekerjaan yang sangat kecil dan berdampak besar. Misalnya Daud, kemudian Daniel. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa mencontoh karakter yang dilakukan. Kita bisa mencontoh karakter dari Yusuf. Jika kita mengalami masalah, jangan langsung bersungut-sungut. Tapi marilah kita renungkan masalah itu. Marilah kita kasih tahu masalah itu kepada Tuhan, yaitu tadi melalui doa. Maka saudara-saudara yang terkasih, untuk mendapatkan kepercayaan itu seperti yang dilakukan oleh Yusuf tadi, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Perlu ketulusan untuk melakukannya. Perlu ketulusan untuk melakukannya, seperti membuang sampah tadi. Perlu kesetiaan, seperti kita membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Perlu kejujuran dan kesetiaan dalam hidup kita, seperti yang dilakukan Yusuf. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, apapun yang kita lakukan hari ini dan hari esok, kita lakukanlah dengan tulus, ikhlas, jujur, dan selalu setia kepada Tuhan. Karena mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Karena kesetiaan akan teruji oleh waktu. Kesetiaan kita dalam hal perkara yang kecil biasanya akan membawa kita kepada perkara yang besar. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertata di kerajaan surga, kiranya kami selalu setia beribadah, berdoa, dan bersyukur, dan juga memberi persembahan untuk melayani Tuhan. Pakailah kami untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, sekalipun itu yang terkecil di hadapan-Mu, agar hidup kami bermanfaat untuk diri kami, untuk keluarga, terlebih-lebih untuk Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin.